Nyiur melambai di tepi pantai, semilir angin, segarkan raga. Bagian pertama sudah selesai, sekarang lanjut bagian 2. Para pembelajar AKL akan melanjutkan pembahasan indirect holding berstruktur connecting affiliates. Perusahaan induk atau A mengendalikan suatu perusahaan, misalnya C, melalui penjumlahan kepemilikan saham langsung A kepada C dan kepemilikan saham tidak langsung ya pada perusahaan tersebut. Misalnya A punya saham anak perusahaan B, kemudian B membeli sahamnya C. Dalam struktur seperti ini, total kepemilikan A terhadap C, ya, baik langsung maupun yang tidak langsung, harus melebihi 50%. Ya. Dan A harus mengendalikan B. Sebagai contoh, A mempunyai saham di B 80%, saham dan memiliki saham di C 20%. Kemudian B mempunyai saham di C 40%. Maka A memiliki saham C secara tidak langsung ya, 80% dikalikan 40%. 80% kepemilikan A di B dikalikan 40% kepemilikan saham B di C. 32%. Ya. Maka jumlah saham A di C yang langsung 20%, yang tidak langsung 32%. Totalnya 52%. Maka kalau seperti ini kondisinya, maka laporan keuangan C harus masuk ke dalam laporan konsolidasi perusahaan A. Kita akan membahas contoh soal. P membeli 70% saham S pada Januari 2016. Nilainya $176.400. Nah, saat itu equity-nya S berupa capital stock 200.000 dan retained earnings 40.000. Kemudian fair value dan book value net asset S sama. Kemudian selisih cost dengan fair value dialokasikan ke goodwill. Maka kita akan menghitung ya goodwill berapa. Ya, kita menghitung dari nilai perusahaan S ya. Nilai S berapa? Nilai pasarnya, nilai wajarnya yaitu dari harga beli 176.400 ya dikalikan 100/70% ya. Kalikan 100/70 mendapatkan $252.000. Sedangkan nilai buku S ya dari equity-nya adalah 240 ya, 240.000. Sehingga ada selisih 12.000, itulah nilai goodwill. Kemudian P juga membeli 60% saham T pada Januari 2016 seharga $97.200. Saat itu equity-nya T berupa capital stock 100.000, RE 50.000. Kemudian selisih cost dengan fair value dialokasikan ke goodwill. Ya, mari kita hitung berapa goodwill-nya. Nilai pasarnya T ya, dari harga beli dikalikan 100/60 ya, mendapatkan $162.000. Sedangkan nilai bukunya T ya 100 plus 50 ya 150. Sehingga ada goodwill $12.000. Kemudian ya S membeli 20% saham T. Ini sudah lama nih ya, 2013 ya. Dengan harga $22.400. Kemudian aku dikasih
Saat itu equity-nya S, ya, capital stock 100.000 dan retained earnings 12.000. Kemudian fair value dan book value net asset S, net asset T maksudnya nih ya, fair value dan book value net assetnya T sama. Ya, ini maksudnya P. Ya, sudah diperbaiki. Ya, kemudian untuk 2017 ya, income masing-masing ya, income dan dividen masing-masing perusahaan untuk net income-nya P 70.000, S 35.000, T 20.000. Dividen P 40.000, S 20.000, T 10.000. Kemudian di dalam income-nya P sebesar 70.000 ini terdapat unrealized gain 10.000 yang merupakan berasal dari penjualan tanah P kepada S. Ya. Penjualannya dari parent kepada subsidiary. Ya. Berarti alirannya aliran downstream. Ya. Aliran downstream ke bawah. Ya. Kemudian ini di 2017. Kemudian di income-nya S yang 35.000 termasuk ada unrealized gain 5.000. Berasal dari mana? Penjualan inventory ya. Dari S kepada P ya. Penjualan inventory kepada P. Oleh siapa? Oleh S, dari S ya. Nilai penjualannya 15.000. Kemudian terdapat unrealized profit maksudnya ya. Unrealized profit 5.000 ya. Ada unrealized profit 5.000. Ini di 2017 juga ya. Ini unrealized profit ya. Kemudian kita akan membuat konsolidasi menggunakan metode ekuitas. Kita hitung income from S. Income from S, income-nya S kan 35.000 ya. Income-nya S 35.000. Kemudian dikurangi dengan unrealized profit di 2017 di tahun tersebut ya sebesar 5.000. Kenapa dikurangkan yang 5.000 ini? Karena yang unrealized profit penjualan inventory dari S kepada P, penjualannya upstream ya. Kalau penjualan upstream maka unrealized profitnya berpengaruh terhadap net income-nya S sehingga disesuaikan ya. 35.000 net income S awalnya disesuaikan dengan unrealized profit 5.000 dikurangi 5.000. Kalikan jatahnya P berapa? 70%. Ya. Kemudian ya di dalam income-nya P terdapat unrealized gain atas penjualan tanah dari P kepada S. Ini adalah penjualannya downstream. Kalau penjualan downstream maka tidak 10.000 ini tidak ada pengaruhnya ke angka 35.000 net income-nya S sehingga yang 10.000 ini ya tidak menjadi pengurang yang ini ya net income S ini ya. Maka yang 10.000 ini menjadi 100% menjadi pengurang untuk P ya, untuk jatahnya P semuanya ya. Kalau yang penjualan yang upstream maka ini berpengaruh ke net income S sehingga dikurangkan dari net income S kemudian jatahnya P sebesar persentase kepemilikannya saja 70%. Lalu yang 30% untuk siapa? Yang ini tentunya untuk
NCI nanti ya, untuk NCI. Oh ini dia ya. Langsung saja ya. Jadi yang 30% ya, ini adalah untuk hitung-hitungan NCI expense-nya S. Ya. Nah, kemudian untuk income from S ini dikurangi dengan unrealized gain tanah ya 10.000. Ini adalah yang berasal dari net income-nya S. Nah, kemudian S itu kan memiliki ya saham di mana? Di T. Sehingga dari T ya dan T tahun 2017 menghasilkan net income berapa? 20.000. Maka jatah bagiannya S berapa? Ya, bagiannya S 20% ya, kepemilikannya di T 20%, maka jatahnya S ya dari T adalah 20.000, net income-nya T kali 20%. Ya. Ini bisa diistilahkan dengan income from T ya, ini ya di sini di bawah ada ya. Ada income from T yang menjadi haknya S ya, yang menjadi haknya S sebesar 20% dari net income T 20.000, totalnya 4.000. Maka income from T ya yang menjadi miliknya S ini kemudian dibagi-bagi kepada investornya S. Investornya S siapa? Yaitu P. P berapa persen memiliki saham di S? 70%. Ya, sehingga ya income S yang berasal dari T ya 20% kali 20.000 atau sebesar 4.000 ini ya, yang menjadi haknya P adalah 70%-nya. Ya. Yang 30% menjadi haknya siapa? Menjadi haknya NCI-nya S. Ya. Sehingga nanti untuk NCI-nya S ya, ini adalah hitung-hitungan yang dari income-nya S sendiri ditambah dengan yang jatahnya S dari T, income from T ya, 20% kali 20.000 ini income from T dikalikan kepemilikannya NCI di S 30%. Dengan seperti itu penghitungnya, maka income from S ya ini sebesar 13.800, ini yang menjadi haknya P. Sedangkan yang NCI expense-nya S sebesar 10.200 dolar. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan income from T yang atas sahamnya P. Ya. P kan memiliki saham di T 60%. Ya. P income-nya 20.000 kali 60%. Maka income from T untuk P 12.000 dolar. Sedangkan income from T yang untuk S 4.000 dolar. Nah, untuk T, NCI expense-nya berapa? Ya. T itu kan investornya ada 3 ya. Yang pertama adalah P, 60%, dan S, 20%, ini sudah 80%. Maka sisa berapa? 20%. Inilah kepemilikan NCI di T. Ya. Jadi NCI expense di T sebesar 20% dikalikan dengan net income-nya T 20.000. Ya, mendapatkan 4.000 dolar. Demikian menghitung income income-nya, income from S, income from T, dan NCI expense S dan NCI expense T. Ya. Kita akan lanjutkan menghitung ya, kalau metode ekuitas kita perlu menghitung saldo investment in S ya per akhir tahun yang bersangkutan yang akan dibuat laporan konsolidasinya. Nah, ini kita menghitungnya harus dari awal ya. Investment awalnya berapa? Ketika dibeli harga 176.400. Ini 2016 ya. Kemudian ditambah dengan kenaikan ekuitas di 2016 ya. Sebesar berapa? Awalnya kan ya yang naik RE-nya ya. Yang naik RE-nya saja, sedangkan common stock-nya tetap ya. Retain earnings ketika di akuisisi 40.000 ya. Kemudian di awal 2017 ya, atau akhir 2016 RE-nya S sebesar 50.000 ya. Dapat dari mana angka 50.000 ini ya? Ini adalah
angkanya ada di kertas kerja ya, di kertas kerja yang akan kita lihat nanti ya. Datanya ada di situ ya. Jadi di 2016 ketika dibeli RE-nya 40.000 sampai dengan awal 2017 atau akhir 2016 menjadi 50.000. Ada kenaikan berapa? 10.000 ya. 10.000 kenaikan ekuitas S yang menjadi haknya P berapa? Ya, 70% ya. 70% kali 10.000 mendapatkan 7.000 ya. Selanjutnya ya di 2017 ya investment in S bertambah dengan adanya apa? Dengan adanya income from S ya. Tahun 2017 yang sudah kita hitung sebelum tadi 13.800 ya. Kemudian dikurangi tentunya dengan dividen 2017 ya. 20.000 dividen S jatahnya P 70% ya, sebesar 14.000 sehingga saldo investment in S ya di akhir tahun 2017 $183.200. Kemudian kita juga perlu menghitung ya investment in T karena P juga memiliki apa investasi di T ya. Berapa nilai investasinya di akhir tahun 2017? Ini juga kita dengan cara yang sama ya. Kita mulai dari investasi awal 2016 $97.200 ditambah dengan kenaikan investasi selama 2016. Didapatnya dari kenaikan ekuitas T ya, kenaikan ekuitas T awalnya RE-nya 50.000, kemudian di 2016 akhir atau 2017 awal nilainya RE-nya 80.000. Ini nanti kita lihat angkanya ini ada di kertas kerjanya ya. RE beginningnya T di 2017 adalah 80.000. Hingga ada kenaikan 30.000, jatahnya P 60%. Ya. Nilainya $18.000. Di 2017 nilai investasi INT bertambah dari income from T yang sudah dihitung ya tadi 12.000 dan berkurang dengan dividen from T ya 60% dari 10.000 ya 6.000 sehingga saldonya $121.200. Kemudian ya kita menghitung satu lagi investment in T yang merupakan investasinya S ya sebesar 20%. Nah, ini ya investasi awalnya pembeliannya tadi ya di kasusnya disebutkan pembeliannya di 2013 ya dengan nilai 22.400. Kemudian kenaikan dari 2013 ketika dibeli sampai dengan awal 2017 ya sebesar ini RE beginning T di 2017 80.000, kemudian RE di 2013 nilainya 12.000. Ya, selama periode tersebut naik berapa? 68.000. Jatahnya T 20%, ya. Nilainya 13.600. Ditambah ya kenaikan investasi di 2017 dari income from T 4.000 yang sudah kita hitung tadi dikurangi dividen T from T 2017 ya 2.000. Nilainya $38.000. Nah, selanjutnya ya kita akan buat jurnal eliminasi. Yang pertama adalah eliminasi transaksi penjualan ya, antara P dengan S ya. Yaitu 15.000 nilai penjualannya ya. Debit sales, kredit COGS 15.000. Kemudian di dalam penjualan ini ya di akhir tahun 2017 masih terdapat yang unrealized profit nilainya berapa 5.000 maka debitkan COGS kreditnya inventory 5.000. Kemudian yang C kita eliminasi income from S ya yang sudah kita hitung ya 13.800 di debit kemudian kredit ya kreditnya adalah dividen S ya. Nah, untuk P sebesar 14.000 maka di sini
selisihnya debit $200. Debitnya selisihnya tentunya untuk investment in S. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya, ini di worksheetnya dikasih ini poin C, yang ini C juga ya, ya sudah diikuti saja ya. Mestinya ini D mestinya ya, tapi ya sudah nggak apa-apa ya. Eliminasi untuk unrealized gain maksudnya nih ya, unrealized gain ya. Unrealized gain penjualan aset tetap tanah, unrealized gain ya. Ya 10.000 maka gainnya di debit ya, dihapus ya, di debit gain on sale of land 10.000, kreditnya plan aset atau land ya, disesuaikan dengan akun yang tersedia nanti ya. Kalau di sini digunakan plan aset ya. Kemudian eliminasi income from T ya, yang untuk P sebesar 12.000, kreditnya dividen T ya 6.000, selisihnya investment in T 6.000. Kemudian eliminasi income from T yang untuk S ya, sebesar 4.000 debit, kreditnya dividen T 2.000, selisihnya 2.000 untuk kredit ke investment in T ya. Kemudian NCI expense ya, NCI expense-nya kita munculkan yang NCI expense S sudah kita hitung tadi ya 10.200, kemudian dividennya untuk NCI S kan 30% ya, dari 30% kali 20.000 ya, dividennya 6.000, selisihnya NCI S ending ya. NCI expense-nya nilainya berapa tadi sudah kita hitung juga ya, tidak usah dihitung lagi. Kemudian memunculkan NCI expense T 4.000, kemudian dividennya ya, dividen NCI dari T adalah 20% ya, kali 10.000 2.000, sisanya NCI T ending. Kemudian kita eliminasi akun resiprokal investment in T dengan ekuitas T ya. Ekuitas T berupa capital stock 100.000, return earnings beginning ya 80.000, kemudian goodwill ya, goodwill yang muncul dari akuisisi oleh P ya 12.000 yang sudah kita hitung. Kemudian ya kreditnya investment in T berapa nilainya ya, nilainya dari jumlah ini ya, jumlah equity-nya T 100 tambah 80 tambah 12 192.000 kali 60% ya, mendapatkan $115.200. Kemudian kreditkan ke investment in T yang oleh yang untuk S ya 20% ya. 20% dari 192.000 mendapatkan 38.400, sisanya 20% lagi untuk NCI T beginning ya, nilainya 38.400. Kemudian kita eliminasi reciprocal account untuk investment in S dengan ekuitas S ya. Ekuitas S-nya kita debit, ada capital stock 200.000, RES ya, RES beginningnya 34.000, kemudian goodwill ya, goodwillnya 12.000 ya. Kemudian totalnya ya, ini totalnya 246.000 ya. Kemudian jatahnya P adalah 70% ya. Ini investment in S kita kredit 172.200 ya. Kemudian
NCIS beginning mendapatkan sisanya ya 30%-nya ya 73.800. Kemudian ya kita lihat sekarang ya kertas kerjanya ya. Kertas kerjanya ya biasanya kita hanya ada 2 perusahaan ya, P dengan S. Ya, sekarang ada 3, P, S, dan T. Untuk nilai penjualannya, salesnya ya, sini 200, S 150, T 100, kemudian tadi ada yang intercompany P dengan S 15.000 sehingga totalnya menjadi 435.000. Kemudian income from S, ya, income from S-nya yang nilainya 13.800 ya, adanya di P ya, kemudian ini dieliminasi menjadi habis. Income from T 12.000 itu juga dieliminasi menjadi habis ya. Income from T untuk S 4.000 ini juga dieliminasi menjadi habis. Kemudian gain on sale of land adanya di pembukuan P 10.000 ini juga dieliminasi menjadi habis. Kemudian cost of sales-nya ya 100.000 di P, 80.000 di S, dan 50.000 di P. Kemudian ada penyesuaian. Yang pertama adalah yang untuk penjualan yang intercompany 15.000 pasangannya dengan A ini. Kemudian yang B ini adalah yang unrealized profit 5.000 ya, sehingga konsolidasinya menjadi 220.000. Kemudian other expense ya kita jumlahkan ya, 105.000. Kemudian NCI expense S ya sudah dihitung tadi ya 10.200 ya. Di jurnal yang F ini menjadi ya pengurang di konsolidasian ya. NCI expense 4.000 ini juga menjadi pengurang sehingga net income-nya ya untuk P kita jumlahkan ya sales-nya ditambah income from S from T tambah gain dikurang cost of sales dikurang other expense yang mendapatkan 95.800 dolar ya. Kemudian S dengan cara yang sama mendapatkan 39.000, T mendapatkan 20.000. Untuk consolidated income statement ya kita perhitungkan salesnya dikurangi cost of sales dikurangi other expense NCI expense NCI dikurang NCI expense mendapatkan 95.800 ya. Kita cek di sini sudah sama ya dengan net income-nya P berarti sudah betul ya perhitungan kita. Kemudian untuk retain earnings-nya ya, retain earnings-nya beginningnya ya, untuk beginningnya untuk S 223.000, untuk P nih ya, S 50.000, kemudian T 80.000 ya. Kemudian ada penyesuaian ya, yang dieliminasi adalah yang RE-nya T dan RE-nya S. Jadi eliminasi sehingga yang tersisa RE beginningnya P. Ya. Kemudian ditambahkan dengan net income yang sudah dihitung tadi, ya, dikurangi dividen, ya, mendapatkan retain earnings endingnya, ya, sekian, sekian, sekian. Kemudian untuk dividen, ya, ada beberapa eliminasi, ya, yang sudah kita jurnal tadi, kita input di sini, mendapatkan sehingga ya yang tersisa tinggal dividennya P, ya, 40.000. Ya, dividennya P, S, dan T sudah dieliminasi. Sehingga RE endingnya konsolidasi juga akan sama dengan RE endingnya P.
Kemudian untuk balance sheet-nya. Balance sheet-nya ini ada other asset, kita jumlahkan. Inventory, untuk inventory tadi ada penyesuaian ya. Nilainya 100.000, plan aset juga ada penyesuaian. Kemudian investment in S ya, investment in S nilainya sudah dihitung ya 183.200. Kemudian ada penyesuaian ya 200 di sini, kemudian ada lagi ya pengurangan 183.400 menjadi 0 ya, investment in T juga menjadi 0, investment in T yang 20% juga menjadi 0 ya. Kemudian goodwill-nya ya muncul dari 2 kali ya, totalnya 24.000 ya. Kemudian liability-nya ya, kita jumlahkan, capital stock-nya ya, tersisa untuk yang P 400.000, RE-nya ini sudah sama dengan RE yang P. Kemudian NCIS ya muncul 2 jurnal total 82.800, NCIT 2 jurnal penyesuaian ya 40.400 yang totalnya sekian ya. Total liability equity sudah sama dengan total aset ya. Kemudian selesai untuk membuat jurnal eliminasi dan juga kertas kerjanya ya. Jika mengantuk, minumlah kopi yang nikmat seduh sendiri. Tuhan inginkan mahir akuntansi, ikuti terus video kami.